Hundreds of thousands packed the streets of downtown Hong Kong as police. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selviani dari HIB 2017. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gerakan payung. Apa sih gerakan payung itu? Sebelum itu kita harus menelusuri lebih jauh perihal Hong Kong, salah satu kota kontroversial yang berada dalam kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok. Nah, pertama-tama, Hong Kong itu kota yang seperti apa? Tentu yang muncul di pikiran kita adalah kota yang maju dengan perekonomian yang berkembang sangat pesat. Namun tahu nggak sih kalau Hong Kong itu merupakan salah satu kota dengan ketimpangan yang tinggi di dunia. Bahkan menurut data 2016, 1,35 juta rakyat Hong Kong hidup di bawah kemiskinan. Nah, itu sekitar 20% dari populasi yang ada di negara tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan AR, NIM F02 17344, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan sosial yang ada di Hong Kong atau gerakan payung Hong Kong yang dipelopori oleh Joshua Wong. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan Hong Kong berjuluk kota termahal, namun masyarakatnya harus tinggal di tempat kumuh, bahkan dengan tanda kutip rumah berlabel atau rumah peti mati? Hal tersebut karena segala sektor yang ada di Hong Kong dikuasai oleh kapitalis yang membuat kota semakin maju sehingga biaya hidup mahal serta tidak ramah terhadap rakyat kecil. Nah, karena hal-hal tersebutlah pada tahun 2014 demonstran turun ke jalanan yang terdiri dari mayoritas mahasiswa karena adanya kesenjangan ekonomi terhadap masyarakat Hong Kong dan juga pemilihan yang tidak demokratis. Seperti yang kita ketahui, Hong Kong memiliki yang namanya komite pemilihan, di mana dalam pemilihan umum diwakili oleh komite tersebut dalam memilih pemimpin Hong Kong di masa depan. Untuk itu ditenggarai bahwa komite yang diisi oleh mayoritas elite bisnis yang pro terhadap Beijing tersebutlah yang menyebabkan banyaknya kontroversial karena kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan Beijing. Padahal pada saat penyerahan Hong Kong ke Tiongkok pada tahun 1997 oleh Inggris, Hong Kong seharusnya memiliki otonominya sendiri. Seperti kan mereka memiliki otonominya sendiri dan juga bebas dalam mengeluarkan pendapat, yaitu rakyat sipil bebas mengeluarkan aspirasinya. Namun belakangan ini bahkan sudah berlangsung cukup lama di mana aktivis-aktivis yang mengeluarkan pendapat itu dianggap mengancam otoritas Hong Kong dan dipenjarakan seperti yang terjadi pada gerakan payung. Padahal menurut Sinyo British Joint Declaration, harusnya Hong Kong ini tetap menjadi negara kapitalis sampai tahun 1947 dan Tiongkok tidak berhak untuk ikut campur pada urusan dalam domestik Hong Kong. Rakyat Hong Kong menuntut pemilihan langsung sebagai salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan dan campur tangan Tiongkok. Pada akhir September 2014, pelajar Hong Kong mulai turun ke jalan dengan seruan Occupy Central with Love and Peace, atau duduki pusat dengan cinta dan damai. Namun para pelajar tersebut dihadang dengan gas air mata hingga membuat puluhan warga Hong Kong turun ke jalan sama-sama. Nah, kenapa kemudian dinamakan gerakan payung? Jawabannya sangat simpel. Menurut riset yang kami lakukan, masyarakat Hong Kong sangat suka menggunakan payung ketika terik ataupun ketika hujan. Pada saat demonstrasi berlangsung, mereka ditembak oleh petugas dengan gas air mata sehingga mereka menggunakan payung untuk melindungi diri. Jadi ketika dipotret oleh wartawan yang terlihat adalah payung-payung yang berwarna-warni dari masyarakat Hong Kong sehingga gerakan tersebut dinamakan sebagai gerakan payung. Nah, adapun pemimpin yang menjabat ketika itu adalah Chief Executive Li Chileng yang kemudian ditenggarai berasal dari pebisnis ulung tentu saja, yang kemudian kebijakan-kebijakannya itu tidak pro terhadap rakyat, bahkan terkesan represif dalam menangani demonstrasi yang terjadi. Protes terjadi sekitar 2 bulan di mana demonstran mendirikan kem-kem di sekitar kantor pemerintah.
namun pemerintah tidak goyah dan terus melakukan pembubaran hingga menangkap ratusan pengunjuk rasa. Kami akan kembali. Itulah tulisan spanduk yang ditinggalkan oleh para pengunjuk rasa yang ada di Hong Kong. Sebenarnya gerakan yang terjadi pada tahun 2014 itu ditujukan untuk bagaimana Hong Kong pada tahun 2017 ketika pemilihan chief eksekutif itu berubah dengan tidak menggunakan lagi yang namanya komite pemilihan, tapi suara rakyat, one man one vote gitu. Nah, namun ternyata setelah gerakan itu terjadi tidak terjadi perubahan yang signifikan, di mana pada tahun 2017 tetap saja yang melakukan pemilihan adalah komite pemilihan tadi, di mana yang terpilih adalah Carrie Lam yang sekali lagi sangat pro terhadap Beijing. Terlihat sekali bagaimana kebijakan yang dikeluarkannya itu kontroversial, salah satunya adalah ekstradisi. Carrie Lam yang kemudian hari menimbulkan kontroversi besar yang ada di Hong Kong dengan rancangan undang-undang ekstradisi yang membuat gerakan yang lebih besar daripada sebelumnya. Seolah spanduk yang ditinggalkan oleh para pengunjuk rasa atau para demonstran adalah sebuah janji yang ditepati. Kami akan kembali, kami akan kembali. Itulah spanduk yang ditinggalkan oleh para pengunjuk rasa. Para mahasiswa di pusat kota terus melakukan demonstrasi dengan menyebarkan aspirasinya melalui poster-poster selebaran ataupun karya seni. Seakan tidak gentar pada tindakan represif yang dilakukan petugas. Walaupun Umbrella Movement tidak mendapatkan tuntutan yang mereka inginkan, namun setiap tahun peringatan tetap dilakukan dengan cara turun ke jalan. Saya Selviani, tugas negara adalah memberikan keamanan bagi warga negaranya. Jika ada negara tidak melaksanakan hal tersebut, maka negara itu adalah negara yang gagal. Saya Muhammad Syahrul Ramadan Ayer mengecam kasus pelanggaran HAM